Sejumlah wilayah di Lampung disinyalir lawan kota kosong pada Pilkada 2024 mendatang. Pasalnya, H-18 hari pendaftaran bakal calon kepala daerah di KPU, partai politik telah memberi rekomendasi terhadap satu bakal calon di daerah tertentu, seperti di Kabupaten Lampung Barat. Hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi hasil pemilu 2024 memberi rekom terhadap bakal calon Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus. Kemudian di Lampung Tengah, baru-baru ini rekom partai juga mengarah ke petahana Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Begitu juga di Pesawaran ada nama Nanda Indira yang meraih rekomendasi dari berbagai partai politik. Bergeser ke Tulang Bawang Barat ada nama Nov Iriawan dan Nadir Shah. Kemudian di Lampung Timur ada nama Ela Siti Nuryamah telah meraih rekomendasi dari mayoritas partai politik parlemen. Diminta pendapatnya soal pilkada lawan kota kosong, akademisi Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung, Satria Prayoga menilai fenomena kota kosong dalam pilkada adalah kemunduran partai politik dalam menciptakan kadernya menjadi kepala daerah. Menurutnya, calon tunggal pada pilkada bukan terjadi kali pertama tahun ini, namun pada pilkada sebelumnya juga ada fenomena kota kosong. Satria Prayoga mengatakan saat ini parpol berpikir realistis dalam pilkada. Mereka akan mengusung calon yang berpotensi besar untuk menang. Menurutnya hal inilah menyebabkan potensi munculnya kotak kosong. Ya, menghadapi fenomena kotak kosong itu sebenarnya kan sudah banyak sekali terjadi. Bukan hanya di pemilu 2020, 2019, 2017 yang lalu-lalu ada terus. Kemudian ketika di Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung ada kemungkinan kotak kosong, itu bukan menunjukkan ada kemajuan demokrasi. Disitulah kurangnya menciptakan kader-kader untuk pemimpin-pemimpin di daerah. Kalau partai itu realistis ya berpikirnya, kemudian dia akan merekomendasikan kepada calon-calon yang mereka pikir memiliki kans untuk menang, hingga berpikir realistis. Kalau ketika memang tidak memiliki kans menang, ya partai juga nggak mau bunuh diri gitu kan. Ketika memang kader internal maupun eksternalnya dalam partai melakukan survei internalnya tidak terpenuhi atau persentasi popularitas dan elektabilitasnya tidak mumpuni dari jagoannya maupun eksternal maupun internalnya, ya langsung berpikir realistis. Cuma ada kemungkinan nggak kotak kosong bakal banyak menang di Lampung juga? Ya kembali lagi ke partai. Kalau partainya artinya menginginkan menang dengan suatu melihat fakta survei-survei yang dia lakukan yang sudah mulai bisa dia ukur, ya ada kemungkinan seperti itu melawan kotak kosong seperti itu. Tapi bukan berarti kemunduran demokrasi, karena demokrasi kita itu memegang teguh prosedur ataupun administrasi secara harus terpenuhi. Tapi bisa dikatakan kemunduran partai politik dalam kader. Iya, kemunduran partai politik ya dalam melakukan pengkaderan itu pasti. Dan pragmatis ya parpol saat ini. Saat ini kategorinya dia nggak main pragmatis juga kaderannya ini. Dia hanya realistis. Realistis dalam hal apa ini? Apakah karena ongkos politik yang mahal, ataukah peluang menang itu karena ongkos politik yang mahal, atau seperti apa? Ya kalau saya dari akademisi ya, normatif saja. Kalau itu sudah ke arah praktis ya, kalau ongkos politik itu. Dan saya selalu bilang, di dalam demokrasi di Indonesia ini harus dibedakan antara kos politik dengan money politik. Ya. Kalau kos politik ini memang yang memang diperbolehkan. Mau jadi kepala daerah berarti harus memiliki popularitas maupun
finansialnya kuat dan sebagainya, itulah demokrasi berpengaruh, kita. Kalau memang nggak memiliki biaya untuk membiayai kos politik itu, yang mending berpikir ulang. Jadi itu juga yang kita perkirakan yang membuat partai politik ini lebih menggandrungi calon yang akan menang ya. Ya itu enggak bukan menjadi kajian saya lah. Kalau saya normatif dan dari aspek keilmuannya saja. Kalau itu kategorinya desolan ya, desain dan desolan itu harus seimbang antara yang ideal, yang seharusnya, dan yang di lapangan gitu. Nah saya nggak kenal yang di lapangannya itu gitu kan.